Ya, karena waktu sudah mulai mepet dan cukup banyak yang belum mengerjakan tugasnya belum selesai, maka saya buat video ini ya. Ini juga sebagai permintaan maaf saya karena terjadi pemahaman yang berbeda antara saya dan peserta sekalian tentang masalah tugas. Ya, saya tidak bisa memberikan feedback satu persatu, jadi biar lebih gampang, saya akan kasih contoh penyelesaian tugas tersebut di dalam video ini. Yang jelas, saya harap video ini dapat membantu Bapak Ibu semua untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Ya, harapannya agar semua dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik dan benar sesuai dengan harapan. Terima kasih. Baik, tugas yang pertama adalah tentang OneDrive ya. Di sini saya rasa saya cukup banyak yang pemahamannya agak berbeda ya dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya akan mengulangi lagi bagaimana untuk mengerjakan tugas dari OneDrive ya. Mungkin ini agak lama karena memang cukup banyak yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan apa yang saya harapkan gitu. Yang pertama-tama saya akan membuat contoh folder ya, folder buat ini yang digunakan untuk contoh di sini. Dan ingat, perhatikan status dari sharing itu adalah private. Di folder atasnya juga private juga. Bahwa OneDrive ini cukup penting untuk memperhatikan status sharing ya. Cara membuat foldernya sudah tahu ya, dengan new folder nanti akan terbuat sendiri folder tersebut dan secara otomatis dia akan sharingnya status private. Nah, folder tersebut kita sharing. Nah, sharingnya ke saya dan ke Pak Yohan. Nanti file-file LK dan file penunjang ya, file penunjang seperti gambar suwe atau mungkin screen screenshot screenshot Teams atau tugas dari OneNote juga bisa ditaruh di situ. Untuk LK-nya sebenarnya namanya sih terserah sih rename-nya. Kenapa? Karena nanti di assignment secara otomatis kan masuk ke assignment yang sesuai. Jadi misalnya kalau assignmentnya OneDrive, dia otomatis LK itu kan masuk ke assignmentnya OneDrive, kan tergantung ibu yang masukin nanti. Jadi untuk nama terserah saja sebenarnya. Nah, folder tugas itu kan kita share ke saya dan ke Pak Yohan karena memang itu tugas pertama. Jadi untuk foldernya juga terserah sih Bapak Ibu mau pingin namanya terserah juga Bapak Ibu sebenarnya. Yang penting ke share ke saya sama ke Pak Yohan dan saya punya hak akses untuk menggunakan folder tersebut. Jadi allow editingnya dicentang juga tadi. Nah, ya seperti itu. Di copy saja filenya. Terus linknya dimasukkan ke dalam LK, link folder. Selanjutnya kita buat file kolaborasinya, file kolaborasi. Nah, di luar dari folder tugas tadi, yang folder yang di share tadi. Di sini hanya sekedarnya saja sebagai contoh kalau Bapak Ibu kan sudah selesai atau masih sharingnya masih belum bagus kan isi file dokumennya kan bermacam-macam ya. Jadi ini filenya cuma sekedar contoh saja.
Nah, di status file yang baru tadi kan privat. Nah, kita rename dulu, terserah terserah Bapak Ibu. Misalnya di sini saya buatnya file collaboration ya. Nah, ingat perhatikan bahwa itu harus di luar dari folder tugas folder yang kita share ke saya dan ke Pak Yohan. Itu kita sharing untuk anyone yang punya, anyone has the link, dan allow editing dan reviewing nya dicentang-centang, diaktifkan kedua-duanya. Setelah itu copy link dan dimasukkan ke dalam LK. Dan LK-nya ini nanti dikumpulkan di assignment untuk OneDrive. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, saya rasa sudah cukup jelas dengan melihat video ini ya. Iya, tugas yang kedua dari saya adalah membuat Microsoft Form, formulir, dan kuis. Di sini banyak yang pemahamannya berbeda dengan saya ya. Yang saya harapkan adalah mengirim link formulir dan link kuis tersebut, tetapi yang dikumpulkan malah hasil dari kuis dan formulir tersebut ya. Uh, ya tidak apa-apa sih, yang sebenarnya memang tujuan utama dari Microsoft Form ini tugasnya adalah Bapak bisa membuat formulir dan kuis. Sebenarnya ada parameternya Bapak Ibu, formulir dan kuisnya. Itu harus ada soal pilihan ganda, soal bergambar, soal jawaban singkat, dan soal jawaban panjang. Tapi tidak apa-apa. Ya, ya seperti itu. Kita copy linknya. Terus dikopikan ke dalam LK, terus dikasih keterangan link formulir. Sedangkan untuk hasilnya cukup dimasukkan ke dalam folder yang di tugas OneDrive tadi, OneDrive sebelumnya. Nanti kan saya tetap bisa mengecek, yang penting saya bisa melihat formulir sama kuis dari Bapak Ibu. Dan sebaiknya memang link foldernya juga disertakan di dalam LK yang dikumpulkan untuk tugas Microsoft Form. Jadi seperti ini ya, jadi ada link formulir, ada link quiz, juga ada link foldernya. Tujuannya juga untuk bisa ngecek hasil tadi, dan saya bisa mengirim feedback kalau tugas Bapak Ibu sudah saya koreksi. Saya rasa ini cukup jelas ya, karena memang sudah saya lihat banyak yang sudah bisa membuat form, hanya saja dalam pengumpulannya yang mungkin pemahamannya berbeda, yang dikirim hasilnya bukan link form sama kuisnya. Baik, untuk tugas ketiga adalah Microsoft Suite ya. Saya rasa sudah cukup banyak yang bisa memahami ya, sampai pemahaman kita sudah sama, dan sudah cukup banyak mengumpulkan, dan sudah cukup banyak yang sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan parameter juga, sehingga tapi tetap ya saya masukkan di sini karena ada beberapa yang masih belum juga gitu. Jadi untuk membantu yang belum juga tetap saya masukkan di sini, bahwa untuk SUI ini tugasnya juga sama seperti Microsoft Form ya, linknya saja yang dimasukkan ke dalam LK atau dimasukkan dalam assignment, sedangkan file-file penunjangnya bisa dimasukkan dalam folder yang sama seperti pada tugas OneDrive sebelumnya. Nanti saya tetap bisa mengecek ya. Di sini saya contohkan untuk buka OneDrive ya, untuk membuka LK-nya dan membuka link SUI-nya ini. Untuk materi SUI dan form, bagaimana cara membuatnya bisa dilihat di materi ya Bapak Ibu ya. Saya rasa sudah cukup jelas di materi tersebut ya. Kita share untuk anyone, jangan lupa untuk anyone. Parameternya pun juga di materi sudah ada, yaitu ada teks, gambar, video, dan Microsoft Form. Semua bisa di play di dalam halaman dari SUI tersebut, tidak perlu pindah. Oh ya,
sebaiknya juga link folder yang ada di tugas OneDrive disertakan juga di dalam LK. Tujuannya tetap sama agar saya bisa memberikan feedback langsung bahwa saya telah mengoreksi pekerjaan Bapak Ibu. Nanti ketika saya mengumpulkan transkrip nilainya, ternyata Bapak Ibu belum dapat nilai 100, Bapak Ibu kan bisa punya bukti, lupa saya udah dikoreksi loh. Kok saya nggak dapat 100, kan bisa itu. Siapa tahu ya saya belum memberi nilai, kan namanya juga manusia, bisa salah juga, dan itu ini untuk berjaga-jaga saja. Ya, saya rasa cukup jelas. Saya sangat mengharapkan semua tugas Bapak Ibu dapat terselesaikan ya, agar kita dapat lulus bersama-sama juga gitu. Di sini adalah contoh untuk mengumpulkannya ya Bapak Ibu, yang sudah terlanjur turn in ternyata masih salah, misalnya masih kurang tepat atau kurang sesuai, tenang saja, di sini adalah contoh yang sudah terturn in dan saya return. Jadi statusnya nanti dilihat jadi komplit tadi, terus itu lihatnya di turun again gitu. Tetap masih bisa ya, sekalipun sudah saya return terus nilainya masih kosong, masih tetap bisa mengumpulkan lagi. Nah, cara mengumpulkannya bisa dikumpulkan LK-nya melalui link seperti ini, atau ini one ya, ya sebenarnya nggak perlu lalu editing, view saja nggak apa-apa, soalnya saya kan butuhnya linknya saja. Tapi nanti ketika saya yang buka, dia statusnya editing, tenang saja jadi Bapak Ibu ya, karena foldernya kan sudah full editing tadi buat saya. Sedangkan untuk orang lain beda. Atau bisa dikumpulkan melalui OneDrive. Saya rasa sudah cukup banyak yang bisa. Jadi tidak akan saya perpanjang lagi ya, karena ini OneDrive-nya sama akun timnya ini, akun studentnya ini bukan punya saya, punya teman saya.